Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduka Allahumma wa nuthni alaika faqad khalaqtana fi ahsani taqwim wa hadaitana dinal qawim wa nusalli wa nusallimu alal basyirin nadhiri sayyidina Muhammadin Rasulillahilladzi ja'a bil haqqil mubin li yukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur bi idzni rabbih wa huwal mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Al-Fatihah ila hadrat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi thumma ila jami'i awliya'illahi ta'ala wal arifina billah min masyaikil ardi ila maghribiha fi barriha wa bahriha thumma ila walidina wa ila ummahatina wa ila muallimina wa ila masyayikhina wa ila asatidina wa ila akhina min jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat thumma ilaina wa liqadai hajatina wa su'alil maqsudin al-maqbul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa yang berbahagia rahimakumullah, saat ini saya akan menyampaikan beberapa ukuran sok zakat fitrah menurut beberapa mazhab yang memiliki otoritas, yaitu madhabil arba'ah, mazhab 4, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Berapa ukuran sok atau ukuran zakat fitrah yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim saat membayarkan zakat fitrah? Pertama, zakat fitrah itu memang hukumnya wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam, baik itu orang tersebut merdeka, orang tersebut hamba. Jika hamba sahaya, maka yang wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah sayyidnya atau tuannya. Jika orang yang masih dinafkahi oleh orang tua, maka orang tuanya yang wajib membayarkan zakat fitrah. Jika anak yang merawat orang tuanya, maka anak tersebut yang wajib mengeluarkan zakat fitrah bagi orang yang dinafkahinya, yaitu adalah orang tua ataupun orang-orang yang ditanggungnya yang ikut dalam keluarga tersebut. Ini berdasar sabda Rasulullah, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri min ramadhana 'alan nasi so'an min tamrin aw so'an min syairin ala kulli hurrin aw abdin dzakarin aw untha minal muslimin. Jadi Rasulullah mewajibkan zakat fitrah kepada manusia, baik itu hamba maupun orang yang merdeka, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa. Setiap orang Islam mengeluarkan zakat fitrah seukuran satu sok. Ini yang menjadi masalah adalah ukuran sok, karena ini adalah takaran, bukan berat jenis. Maka nanti dikonversi ke dalam ukuran berat, maka akan menjadi berbeda dalam menentukan konversi yang sama dengan ukuran satu sok tersebut. Pertama, kita harus mengetahui juga bahwa hukum zakat fitrah itu adalah wajib, dan wajib dikeluarkan saat bulan Ramadan ataupun malam 1 Syawal. Seperti pada sesi yang dulu pernah saya sampaikan bahwa ada waktu sunnah, ada waktu wajib, ada waktu mubah. Jika mulai masuk bulan Ramadan, itu waktunya adalah waktu mubah, sudah boleh mengeluarkan zakat fitrah. Nanti ada waktu wajib, yaitu setelah terbenamnya matahari pada malam 1 Syawal sampai naik mimbarnya imam pada sholat Idul Fitri. Ada waktu sunnah yang lebih ditekankan mengeluarkan zakat fitrah adalah saat setelah terbitnya fajar shodiq hingga naiknya imam ke mimbar untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Karena juga pernah saya sampaikan pada sesi yang lalu bahwa orang tersebut wajib mengeluarkan zakat fitrah jika memang memiliki bahan makanan yang lebih untuk hidup dalam satu hari bulan atau hari Idul Fitri tersebut. Besarnya satu sok, ya.
Marilah kita lihat pendapat beberapa ulama tentang ukuran sok tersebut. Pertama, madhab tertua dari 4 madhab tersebut adalah madhab Abu Hanifah, di mana Abu Hanifah itu meninggal pada tahun 150 Hijriah dan pada tahun tersebut Imam Syafi'i baru lahir. Ya, Imam Syafi'i baru lahir pada tahun yang sama dengan meninggalnya Imam Hanafi. Imam Hanafi dalam kitab Al-Fiqhul Islami Adillatuh, yaitu fikih Islam berserta dalil-dalilnya, mengatakan begini, wasau inda, tertulis begini, wasau inda Abi Hanifata wa Muhammadin sama niyatu artalin bil iraqi waritlul iraqi mi'atun wa salasuna dirhaman, bahwa satu sok menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Muhammad adalah 8 ritel ukuran Irak atau ukuran Baghdad. Sedangkan yang dimaksud dengan 8 ritel Baghdad atau 1 ritel itu adalah mi'atun wa salasuna dirhaman, 130 dirham. Wa yusawi sama niyatu mi'atin wa salasatu alfi ghiramin. Hal itu sama jika ditimbang dengan berat 3.800 gram atau 3,8 kilogram. Itu ya. Li'annahu alaihi salam kana yatawaddau bil muddi ritlaini wa yaghtasilu bis-sa'i thamaniyat artalin al-fiqhu islah. Jadi ini takaran 1 mud itu adalah jika kedua tangan ini mengadakan, kemudian kurma diletakkan di atas tangannya ataupun gandum, maka ini nanti jika diukur dengan ukuran berat akan berbeda berat gandum dan berat kurma jika takaran adalah tangan. Ini 1 mud. Nah, 1 sok itu 4 mud, 4 ukuran tangan ini. Gitu ya. Jadi Nabi Muhammad wudhu dengan 1 mud dan 2 ritel. Nah, ini kan dengan takaran air itu ya. Jadi misalkan dengan takaran gelas, mau diisi kurma, mau diisi gandum, mau diisi beras, jagung dan lain sebagainya, hasilnya sama, yaitu takarannya. 1 gelas kurma dan 1 gelas gandum sama-sama 1 gelasnya, tapi begitu dikonversi ke dalam kilogram atau ditimbang, beratnya berbeda, gitu ya. Kemudian madhab Maliki dalam kitab yang sama, juz 3 halaman 385, tertulis begini, wa zakatul fitri so'un. Zakat fitrah itu 1 sok atau arba'atu amdad, 4 mud. Ya. Wal muddu hittatu mil ilyadaini al mutafassitaini. 1 mud itu adalah penuhnya 2 tangan yang ukuran sedang. Bukan tangannya orang Eropa yang tinggi-tinggi, atau apalagi kaum Ad, kaumnya Nabi Nuh, ataupun orang-orang yang tinggal di kutub kurcaci, tapi ukuran orang yang sedang, yaitu 1 mud itu adalah 1 takaran cabukan tangan ini, dari mulai ujung jari-jari sampai ke pangkal siku. Ini adalah 1 mud. Nah, ukuran mud ini setiap orang akan berbeda. Ini diambil yang sedang, ini menurut penjelasan dari Imam Maliki. Sedangkan madhab Syafi'i, wa miqdaruha so'un wa huwa fil asohi situ mi'ati dirhamin wa khamsatu wa thamanuna dirhaman. Menurut Imam Syafi'i, kira-kira 1 sok atau 4 mud tersebut adalah, yang menurut pendapat yang lebih sahih, 600 dirham dan 85 dirham. 185 dirham ya, 100 dirham dan 85 dirham, maka 185 dirham. Au khamsatu artal wa thuluthun bil Baghdad, atau
5 ritel. Ini berbeda dengan Imam Hanafi, tadi 8 ritel. Thamaniyatu artal, sedangkan Imam Syafi'i itu khamsatu artal, 5 ritel. Wa arba'atu artal, dan seperempat. Ini 5 lebih seperempat. Wa nisfu wa rubu'i ritlin wa sab'un au fihi bil misri, atau dalam ukuran Mesir itu 5 ritel lebih setengah atau lebih seperempat menurut ukuran sok Mesir. Kira-kira zakat fitrah 1 sok itu pendapat yang lebih sahih menurut Imam Syafi'i adalah 685 dirham dan 5/8 dirham atau 5 lebih sepertiga ritel Baghdad, atau 4 ditambah setengah tambah seperempat ritel atau 1,7 ukiyah ukuran Mesir. Sedangkan Imam Hambali ya. Nah, sekarang jika ukuran tersebut wa huwa khamsatu artal wa thuluthun bil iraqi dan masih rumit seperti itu, maka singkatnya kalau dikonversikan ke dalam kesatuan gram menurut ukuran kitab-kitab yang membahas tentang ukuran milik Imam Nawawi, kitab-kitab Fathul Qadir adalah 2751 gram atau 2,75 gram. Ada yang 2,72 kilogram. Jadi memang berbeda-beda. Ya. Menurut mazhab Hambali bagaimana? Wa miqdaruha sa'u iraqiyin wa huwa arba'u hafadatin yakfi rijlun mu'tadilul qamah li'annahu alladhi akhraja bihi abdihi sallallahu alaihi wasallam fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira 1 sok iraqi menurut Imam Hambali yaitu 4 cakupan penuh dengan telapak tangan manusia yang ukuran sedang. 4 cakupan penuh. Dari mulai ujung tangan sampai pangkal siku ini dipenuhi beras, misalnya dengan beras, sampai beras itu terjatuh dan yang tersisa ini adalah 1 ukuran mud. Di 4 kali ukuran tangan penuh itu, cakupan tangan penuh itu adalah 1 sok. 1 sok ini adalah ukuran untuk zakat fitrah. Ada lagi yang sebagian ulama mengatakan 1 sok itu adalah 1/6 atau 1/3 kilah Mesir atau wadah gelas, atau sama dengan 2,176 gram. Lebih sedikit ini. Lebih sedikit, hanya 2,2 kilogram. Ya, kil tapi ini. Nah, sok Nabawi timbangannya 408 miskol. As-so'u an-Nabawi yablughu waznahu arba'amiatin wa samaniyati miskolan. Jadi 408 miskol dari bagian yang baik, artinya 2040 gram atau 2,4 kilogram. Itu adalah ukuran yang baik, di mana mungkin kadar airnya dari beras yang digunakan untuk zakat fitrah itu sudah sedikit. Maka kita lebih hati-hati saja, lebih menggunakan pendapat ukuran beras jangan yang sedikit atau yang 2,5, tapi 272, 272 atau 275 kilogram atau 3 kilo kurang seperempat atau 3 kilo kurang 3 on. Ini memang untuk jaga-jaga lebih ihtiyat saja. Jika memang kadar air dari beras tersebut, di mana kita hidup di sebuah wilayah tropis yang untuk mengeringkan beras sampai kering betul itu butuh waktu yang cukup lama, akhirnya banyak orang yang memiliki padi itu tidak cukup sabar, sudah diselip dulu atau dibawa ke rice mill. Nah, bawa ke rice mill tersebut maka kadar airnya mungkin karena memang panasnya ini kurang, lebih banyak kadar airnya. Kita jaga-jaga saja, lebih menggunakan pendapat yang bahwa 1 mud itu 6,7 on, yang nanti ketemu 1 sok adalah 2721 gram atau 2,7 itu sudah cukup. Nah, begini kesimpulannya sama dengan sesi yang dulu, bahwa kita simpulkan ya,
Kalau kita melihat batasan atas batasan bawah atau istilah lain adalah hadul a'la dan hadul adna, maka yang ukuran terbawah, yang teratas adalah pendapat Imam Hanafi, di mana satu sok itu seukuran dengan 3,8 kg. Sedangkan yang paling rendah adalah 2,04 kg. Maka menurut jumhur ulama itu 2,7 kg. Saya anjurkan melalui live ini melalui rekaman ini bahwa kita menurunkan zakat fitrah adalah seukuran beras 2,7 kg itu minimal, atau 2,753 kg kurang seperempat, untuk mengambil pendapat yang ihtiyat, lebih hati-hati saja. Dan sama penekanannya seperti pada sesi sebelumnya, jangan sampai kita menurunkan zakat fitrah berupa uang mengikuti pendapat Imam Hanafi, akan tetapi ukurannya mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.